Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 2 halaman 8. Silakan simak ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Lanjut halaman 9. Ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Lanjut halaman 10. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Ayo berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Lanjut halaman 11. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna. A. Pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. Yang B. Cat air.
Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Bawahnya, ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Teksnya bisa seperti ini ya. Teksnya yaitu aku memiliki 1 ayam dan 3 anak ayam. Setiap hari ayam-ayamku selalu aku rawat. Aku berikan makanan agar ayam-ayamku bisa tumbuh sehat. Gambar ilustrasinya bisa seperti ini ya. Lanjut halaman 12, ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Gambar yang pertama yaitu aku punya 3 kelinci yang masih kecil dan 1 induk kelinci. Anak-anak kelinci ini lucu, mereka sangat suka menyusu induknya. Gambar yang kedua, wortel adalah makanan kesukaan kelinci. Gambar yang ketiga yaitu kelinci-kelinciku bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat-lompat. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Itu sebabnya kelinci bergerak dengan lompat-lompat dengan mudah. Lanjut halaman 13. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nama organ geraknya yaitu kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ayo mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Lanjut halaman 14. Nomor 1, nama hewannya ikan. Nama organ gerak dan fungsinya bisa seperti ini ya. Nama organ geraknya yaitu sirip dan ekor. Fungsinya sirip dan ekor berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Yang kedua yaitu katak. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya katak bergerak dengan 4 kaki. 4 kaki katak terdiri atas 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang. Seperti kelinci, katak bergerak dengan cara melompat. Yang ketiga, nama hewannya burung. Nama organ geraknya sayap. Fungsinya untuk mendorong angin sehingga burung bisa terbang. Yang keempat, ular. Organ geraknya otot perut. Fungsinya otot perutnya memiliki fungsi untuk membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Yang kelima, kadal. Organ geraknya kaki. Fungsinya kadal bergerak dengan kaki. Yang keenam, kambing. Organ geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan, bergerak, dan berlari. Lanjut halaman 15. Ayo berkreasi.
Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang pilih salah satu dari hewan tersebut, kemudian buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Langkah-langkah kerja yang pertama, siapkan alat dan bahan. A. Kertas karton atau kardus tebal, gunting, pensil, penghapus, penggaris. Yang kedua, gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola berbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. Yang ketiga, guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingkan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Coba perhatikan contoh berikut. Ayo membaca. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ada ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Lanjut halaman 17. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Paragraf yang pertama, ide pokoknya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Yang kedua, ide pokoknya, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ide pokok yang ketiga yaitu ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Lanjut halaman 18.
Ayo renungkan. Nomor 1, buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf yang pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Yang kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Yang ketiga, aku rajin memberinya makan. Paragraf yang keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Paragraf yang pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Jawabannya, aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan kesayanganku adalah seekor kucing yang kuberi nama Miko. Memiliki hewan peliharaan merupakan hal yang menyenangkan bagiku, apalagi hewan peliharaan tersebut sudah memiliki kedekatan seperti layaknya seorang sahabat. Hal itulah membuat aku senang memiliki hewan peliharaan. Paragraf yang kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Jawabannya, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Miko merupakan anak kucing yang sangat manis dan lucu. Setiap hari aku bermain bersamanya. Dia selalu ingin diajak untuk bermain, berlarian ke sana kemari, atau mengejar bola yang aku lempar ke arahnya. Aku dan Miko juga sering bermain sambil bercanda. Dia kadang suka mengejarku sambil mengeong-eong dan mengibaskan ekornya. Paragraf yang ketiga, aku rajin memberinya makan. Jawabannya, Miko selalu aku beri makan setiap hari. Aku memberi makannya secara teratur. Dia sangat menyukai makanan yang telah aku berikan, terutama ikan mentah ataupun matang. Dia hanya minum air putih karena aku tidak pernah memberinya susu. Paragraf yang keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Jawabannya, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Miko selalu aku mandikan 3 kali dalam seminggu. Kadang aku membawanya ke dokter hewan untuk memeriksakan kesehatannya. Semua aku lakukan agar Miko tumbuh dengan sehat. Yang kedua, perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakannya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Sistem gerak burung. Cara bergerak hewan yang ada di udara ini berbeda dengan cara bergerak hewan yang ada di dalam air. Hewan ada udara, contohnya burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Setiap burung memiliki cara terbang yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pada umumnya, bentuk tubuh burung memiliki bentuk tubuh gaya angkat yang lebih besar sehingga dapat melepaskan dari pengaruh gaya gravitasi bumi. Karakteristik rangka. Bentuk sayap burung memiliki susunan rangka yang kuat namun ringan. Selain itu, burung diperkuat oleh tulang otot dan dada yang cukup kuat untuk menahan terpaan angin yang sangat kencang saat terbang di udara. Konstruksi tulang sayap yang kuat dan ringan memberikan gaya angkat yang cukup besar bagi burung saat akan terbang. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar. Tunjukkan hasil gambar ceritamu kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi orang tuamu pada kolom berikut. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.